Datanglah cahaya pagi, gunung surga tidak lagi menahan bahaya malam, semuanya tenang dan cerah. Di sepanjang jurang, kelompok itu berbisik ke telinga masing-masing, siapa yang tahu apa yang mereka perdebatkan. Pada saat itu, Xia Linyu, yang berdiri di sudut melihat Guru Ouyun, wajahnya yang muda dan naif bersinar dengan senyum, dia menyimpan pedangnya dan mendekatinya. Tetapi setelah memperhatikan makhluk merah menyala yang berbaring di bahunya, dia berhenti di langkahnya, rasa takjub muncul di matanya. Kakak telah membuat kontrak dengan binatang awan api. Pertanyaannya menarik banyak perhatian, semua orang menoleh untuk melihat wanita dan binatang itu. Hong Feifei tertawa terbahak-bahak melihat ini sehingga dia menangis, wajahnya menunjukkan ejekan yang jelas dan suaranya penuh ejekan. Apakah aku salah melihat? Seseorang benar-benar memilih untuk membuat kontrak dengan binatang awan api tingkat rendah ini. Seberapa bagus kekuatan bertarung binatang iblis ini, binatang apapun bisa membantainya secara instan. Di daratan, prajurit bela diri dapat membentuk kontrak dengan binatang spiritual, namun binatang spiritual umumnya sombong dan arogan, sehingga sangat sulit untuk dijinakkan. Meski begitu, tidak banyak orang yang mau menerima binatang spiritual peringkat rendah seperti binatang awan api, itu terlalu lemah untuk digunakan dalam pertempuran. Tatapan Xia Linyu juga menunjukkan kecurigaan, dia memahami kepribadian kakaknya dan dia tidak akan pernah membuat kontrak dengan binatang buas secara tiba-tiba, kecuali jika binatang spiritual ini sangat luar biasa. Yuer, ini teman baruku. Guru Ouyun mengabaikan tatapan orang banyak dan berbalik ke arah Xia Linyu yang tampak mencurigakan. Adapun namanya, karena makhluk ini berwarna merah, namanya adalah Yan. Binatang kecil itu hampir jatuh ke tanah, dia melotot marah pada Guru Ouyun. Wanita ini benar-benar memberiku nama dengan sembarangan, dan itu bahkan tidak terdengar kuat. Selanjutnya, manusia ini benar-benar percaya bahwa aku adalah binatang awan api. Bagaimana mereka bisa membandingkan hal berperingkat rendah seperti itu dengan seseorang sepertiku? Tuan Muda Xia. Guru Ouyun mengangkat kepala ria dan menatap Xia Zixi. Wajah cantiknya membawa senyum tenang. Kamu dapat mempercayaiku, kalian semua harus kembali ke kota surga. Binatang ilahi tidak lagi berada di gunung surga, bergerak maju di tempat berbahaya seperti itu, konsekuensinya akan mengerikan. Karena binatang ilahi ini telah menimbulkan sensasi dan telah membentuk kontrak dengannya, oleh karena itu, hal yang ingin dicari oleh kelompok itu tidak lagi berada di gunung surga. Namun, Guru Ouyun masih ingin menjelajahi gunung. Selain binatang ilahi, gunung surga juga berisi harta yang sangat besar. Xia Zixi terdiam sejenak dan menatap serius pada ekspresi serius gadis itu. Setelah jeda yang lama, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya. Baiklah, kami akan kembali ke kota surga. Satu keputusannya berarti bahwa perjalanan itu membuang-buang waktu, oleh karena itu, Hong Yun mulai menimpali dengan penghinaan. Aku sudah memberitahumu Tuan Muda, wanita ini menyimpan niat buruk. Dia ingin kita pergi dan mengklaim binatang ilahi untuk dirinya sendiri. Kita telah menyaksikan turunnya binatang ilahi dari surga. Bagaimana itu bisa menghilang ke udara tipis? Semuanya, jangan tertipu oleh gadis ini.
Hong Yun menatap tajam ke arah Guru Woyun, wajahnya dipenuhi amarah, seolah-olah Guru Woyun adalah orang jahat yang memiliki niat buruk, dan dia adalah seorang sarjana yang benar yang telah mengungkap rencananya. Bahaya mengintai di setiap sudut gunung surga, bahkan kaisar bela diri bisa masuk dan tidak pernah terlihat lagi. Jika kamu sangat ingin mati, Penatua Hong Yun, silahkan. Guru Woyun tersenyum dingin dan berbicara tanpa sopan santun. Jangan dengarkan dia, ada banyak raja bela diri di antara kita. Apakah mungkin kita tidak akan pernah kembali dari gunung surga? Apapun itu, Hong Yun yakin bahwa Guru Woyun melakukan semuanya dengan sengaja. Sebenarnya, jika Guru Woyun tidak mengkhawatirkan keselamatan Yuer, dia tidak akan pernah membiarkan Xia Zixi pergi bersama keluarga Xia. Bahkan dengan Zixi, dia sendiri tidak akan bisa melindungi semua orang jika kelompok itu berhadapan langsung dengan seorang kultivator yang kuat. Selanjutnya, ada jebakan yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Surga. Semakin besar kelompoknya, semakin mudah bagi mereka untuk jatuh ke dalam jebakan. Setelah sedikit berpikir, Xia Zixi dengan tenang memberikan jawabannya. Mereka yang bersedia kembali, dapat mengikuti keluarga Xia dan kembali bersama kami. Sebagai kompensasi, setiap keluarga akan diizinkan mengirim murid ke rumah keluarga Xia untuk kesempatan berkultivasi secara rahasia selama 1 bulan. Setelah mendengar kompromi ini, kerumunan berdengung dengan kejutan dan kegembiraan. Sayap rahasia rumah keluarga Xia adalah area budidaya yang benar-benar suci. Ini tidak seperti mereka memiliki peluang bagus untuk mendapatkan binatang ilahi di Gunung Surga. Sebaliknya, peluang mereka untuk memiliki kesempatan berkultivasi di sayap rahasia rumah keluarga Xia jauh lebih tinggi jika mereka kembali. Siapa yang tidak menyadari hal ini? Setelah menimbang pro dan kontra. Kakak. Xia Linyu menatap dalam-dalam pada ekspresi tenang gadis muda itu. Ada banyak hal yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Di bawah sinar matahari yang kuat, wajah naif anak muda itu dipenuhi dengan tekad. Hanya sosok Guru Woyun yang tercermin di matanya yang jernih. Matanya menunjukkan tekad yang tak tergoyahkan. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Kakak adalah rumahku. Kemanapun kakak pergi, aku akan menunggu kakak kembali di kota surga. Xia Linyu tahu alasan Guru Woyun meminta mereka pergi, karena dia ingin menghadapi bahaya sendirian, tapi dia sangat percaya, bahwa dia akan berhasil dalam tugas apapun, selama dia telah menetapkan pikirannya untuk itu. Dia akan menunggunya pulang, itu cukup. Yuer. Xia Zixi tidak dapat menangkap percakapan mereka karena Xia Linyu berbicara dengan lembut, jadi ketika dia memperhatikan cara mereka berdua saling memandang, rasa tidak pasti muncul di matanya, tetapi dia tidak berusaha untuk mengajukan pertanyaan apapun dan menoleh ke pemuda itu sebelum berkata, "Ayo pergi." Baik. Xia Linyu melirik Guru Woyun, tidak tahan memikirkan harus meninggalkannya, tetapi pada akhirnya, dia berbalik dan mengikuti Xia Zixi dengan wajah muda dan cerahnya yang penuh dengan kecemasan. "Kakak, kamu harus pulang, kamu harus kembali ke rumah hidup-hidup," pikirnya. Menatap bagian belakang kerumunan, Guru Woyun menyembunyikan keadaan pikirannya saat ini, dan dengan tenang berkata, "Moyu, Bai Chuan, mari kita lanjutkan. Aku percaya bahwa banyak harta menanti kita di Gunung Surga." Jauh di dalam Gunung Surga,
Bahaya mengintai di setiap sudut, bahkan keluarga paling kuat di kota surga belum menjelajahi gunung dengan benar. Oleh karena itu, tidak ada yang benar-benar tahu rahasia apa yang ada di dalam. Sinar matahari pagi menyinari dedaunan, menyinari celah-celah dan ke para pelancong. Seorang gadis muda mengenakan jubah hijau memimpin kelompok itu, memegang binatang kecil berwarna merah menyala di tangannya. Sebuah liontin batu giok tergantung di pinggangnya, bergoyang-goyang di tengah angin yang lembut. Di sebelah gadis muda itu ada wanita lain yang mengikuti di belakangnya. Wanita itu memegang pedang panjang di satu tangan, dan matanya sepenuhnya waspada terhadap sekelilingnya. Tentu saja, orang yang paling menarik perhatian kelompok itu adalah anak laki-laki kecil di sebelah kanan gadis berjubah hijau. Semua orang tahu bahwa gunung surga dipenuhi dengan bahaya. Hanya pembudidaya terkuat dan paling terkenal di daratan yang berani melakukan perjalanan. Namun, seorang anak kecil ada di kelompok itu. Siapapun akan terkejut melihat ini. Di belakang ketiganya ada beberapa penjaga yang mengikuti dari belakang. Namun, para penjaga tidak terlalu kuat dan yang terkuat dari mereka semua hanyalah jenderal bela diri tingkat tinggi. Meskipun ini mungkin tampak seperti kekuatan yang harus diperhitungkan di dunia sekuler, tapi di gunung surga ini, tidak banyak yang bisa dilihat. Gadis berjubah hijau itu berhenti di langkahnya saat tatapannya tertuju pada ladang herbal. Hatinya bergetar dan matanya yang jernih dipenuhi dengan kegembiraan. Pohon yang dipenuhi tanaman obat di tengah gunung surga, dan tampaknya memiliki setiap ramuan yang bisa dibayangkan. Ada Ficus carica, ramuan bulan sabit, akar milenium burger lespedeza. Salah satu dari ramuan ini akan mendapatkan harga setinggi langit. Saat Guru Oyun hendak melangkah maju, dia mendengar suara dari belakang kelompok. Kemudian, Hong Yun yang seharusnya pergi muncul di depan matanya. Wajahnya yang tua menunjukkan senyum yang berlebihan. Guru Oyun, sepertinya aku benar. Kamu datang ke gunung surga menyimpan skema lain. Kamu telah mengirim semua orang sehingga kamu bisa memonopoli semua harta untuk dirimu sendiri. Sekarang setelah aku mengetahuinya, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat hidup untuk bertarung di hari lain? Mata Hong Yun berbinar saat dia menatap dengan rakus pada tanaman obat. Untungnya, dia tidak mendengarkan bajingan Xia Zixi itu. Kalau tidak, wanita ini akan mengambil semua ramuan ini untuk dirinya sendiri. Guru Oyun mengerutkan kening dan menjawab dengan tenang. Aku sudah memberitahumu, kamu seharusnya tidak berada di sini. Jika terjadi sesuatu padamu, itu bukan urusanku. Hong Yun tertawa liar. Guru Oyun, jangan pikir aku tidak bisa menebak apa yang kamu pikirkan. Kamu telah merencanakannya dengan Xia Zixi dan menyuruh kami semua kembali, sehingga kamu dapat memiliki semua barang bagus untuk dirimu sendiri. Untungnya aku tidak sebodoh yang lain, kalau tidak, aku akan jatuh ke dalam skemamu. Tapi apa yang tampaknya tidak bisa dipahami oleh Hong Yun adalah, karena dia telah membuntuti Guru Oyun, meskipun ada banyak binatang spiritual menakutkan yang hidup di gunung surga, dia tidak pernah menghadapi satupun dari mereka. Gadis ini akan sangat beruntung sampai tingkat seperti itu. Moyu, abaikan dia, kumpulkan tanaman obat itu. Guru Oyun berhenti, lalu melanjutkan. Jika dia menghalangi, bunuh dia. Hong Yun mengejek dengan dingin.
matanya dipenuhi dengan penghinaan. Hanya ada beberapa dari kalian, dan kamu berencana untuk menangkapku. Aku akui bahwa kamu cukup terampil, jika tidak, kamu tidak akan bisa meyakinkan Raja Bela Diri untuk melayanimu. Sayangnya untukmu, aku tidak lemah. Hari ini aku akan mengambil semua ramuan ini. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka aku akan memberimu rasa perbedaan besar dalam kekuatan antara kamu dan kekuatan kota surga. Tiba-tiba angin liar mulai naik, dan jubah Penatua Hong Yun menari bersamanya, rambut putihnya berserakan dengan sikap arogan. Dia menatap dingin ke arah Guru Woyun, tatapan jijik terlihat jelas di matanya. Sepertinya dia membenarkan bahwa gadis kecil ini tidak akan berani menentangnya. Memang benar bahwa Balai 100 Ramuan memiliki kekuatan besar, tapi itu terbatas pada komunikasi sosial dari Balai 100 Ramuan. Gadis ini mungkin tuan dari Balai 100 Ramuan, tapi itu tidak berarti bahwa dia akan menjadi petarung yang kuat. Di sini, dia tidak akan cocok untuknya meskipun dia memiliki Raja Bela Diri yang kekuatannya berada di level yang sama dengannya di sisinya. Guru Woyun bersin, matanya menunjukkan rasa tidak sabar, suaranya tenang, dan perlahan menembus lingkungan gunung yang tenang. Moyu, pastikan itu selesai dalam 3 menit. Tuan, 3 menit lebih dari cukup. Moyu tersenyum, dan menjawab dengan percaya diri. Mengalahkan dia. 1 menit sudah cukup. Hong Yun menatap kaget, tiba-tiba dia tertawa, dan air mata mulai mengalir di wajahnya. Sungguh lelucon, baik dia dan penjaga wanita itu adalah Raja Bela Diri tingkat rendah, namun dia mengatakan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam 1 menit, dia belum pernah melihat keangkuhan seperti itu, terutama tidak pada tingkat ini. Gadis kecil, manusia tidak boleh terlalu sombong, suatu hari kamu akan menyesalinya. Hong Yun mengertakkan gigi dan melotot penuh kebencian. Sekarang izinkan aku mengajarimu arti kerendahan hati. Kemudian, tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara, Hong Yun menyerang Moyu, ilmu pedangnya cepat, dan pemandangan yang mempesona untuk dilihat. Dari jauh, seseorang akan dapat secara samar-samar melihat garis biru dengan sosok buram, seperti taring melengkung yang menyerang secara langsung, aura kuat naik, dan angin kencang mencambuk daun-daun yang jatuh menjadi tornado yang melilit tubuh Penatua Hong Yun. Angin seperti pedang menyerang dengan keras, membuka lubang di tanah, tapi segera, senyum sinis Hong Yun membeku dan menatap lekat-lekat pada gadis tanpa cedera di tanah. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga bergetar. Di jajaran Raja Bela Diri, Hong Yun sangat yakin bahwa dia adalah yang tercepat dalam hal kecepatan. Tapi bagaimana wanita ini bisa menghindari serangannya? Tatapan Hong Yun beralih pada pikiran itu dan matanya tertuju pada Moyu. Gadis kecil, sepertinya terobosanmu menjadi Raja Bela Diri bukanlah insiden baru-baru ini. Kamu tahu kemampuanmu, tapi sayang sekali kau bertemu denganku. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Penatua Hong Yun berdiri dengan tangan dan lengan terangkat. Dia memasang senyum arogan di wajahnya yang sudah tua. Moyu tertawa kecil, dan dengan ringan melengkungkan bibirnya, benar-benar mengabaikan arogansi Penatua Hong Yun. Aku akan memberimu 3 serangan, apa yang akan kamu katakan? Wajah arogan Penatua Hong Yun berubah, tetapi dia segera pulih dan mencibir.
Apakah yang kamu maksud dengan 3 serangan? Aku hanya butuh 1 untuk mengalahkanmu. Dia gila, jadi aku akan semakin gila, pikirnya. Dia tidak pernah takut pada siapapun di jajaran Raja Bela Diri tingkat rendah. Aku awalnya tidak ingin menggunakan hartaku untuk melawan siapapun di peringkat Raja Bela Diri. Tetapi kamu membuatku tanpa pilihan, jadi hari ini aku harus memamerkan senjata tersembunyiku yang berharga. Moyu mengerutkan alisnya, dan berkonsentrasi pada penatua Hong Yun. Rasa takjub muncul di wajahnya saat dia menggambar pedang panjang berwarna hitam pekat. Senjata spiritual yang lumpuh. Apakah kamu takut sekarang? Aku menemukannya di gudang senjata. Pemiliknya tidak memiliki pengetahuan persenjataan, jadi dia menjualnya kepadaku, berpikir bahwa ini adalah omong kosong yang tidak berguna. Sejak itu aku selalu menghargainya, dan menyembunyikannya dari mata-mata. Aku tidak akan pernah memamerkannya dengan mudah. Mereka yang telah melihat senjata spiritual ini, semuanya mati. Hong Yun tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dan dengan lembut membelai pedang panjang hitam pekat di tangannya, dia memandangnya seolah-olah itu adalah kekasihnya. Lupakan warga kota surga lainnya, bahkan tuan keluarga Hong tidak menyadari senjata spiritual yang lumpuh yang dimilikinya. Orang harus tahu, bahwa meskipun senjata ini hanyalah senjata spiritual bekas, itu jauh lebih kuat daripada kebanyakan senjata. Jika Tuan Hong mengetahui hal ini, apakah senjata spiritual yang lumpuh itu masih menjadi milik Hong Yun? Namun, pada saat ini, Hong Yun yang mabuk tidak memperhatikan ekspresi aneh pada setiap anggota Sekte Iblis. Apakah pria ini berpikir bahwa senjatanya dapat dibandingkan dengan senjata dari Sekte Iblis? Mereka bertanya-tanya. Apakah dia tidak tahu, bahwa bahkan seorang murid rata-rata dari Sekte Iblis akan membawa senjata spiritual tingkat rendah bersamanya? Bahkan anggota yang lebih kuat, seperti pelindung, masing-masing akan memiliki senjata spiritual tingkat menengah. Namun dia memamerkan senjata spiritual yang lumpuh ini, mereka bahkan tidak akan repot-repot melihatnya, jika itu hanya tergeletak di tanah. Senjata spiritual yang lumpuh itu. Moyu tertawa. Pada akhirnya itu hanya sepotong besi tua berbentuk pedang. Itu adalah senjata spiritual yang tidak berhasil disempurnakan. Aku tidak tahu apa yang kamu banggakan. Hong Yun sangat marah. Orang-orang ini dapat menghinanya semau mereka, tetapi mereka tidak dapat menghina hartanya. Hanya senjata spiritual yang lumpuh. Gadis kecil, kamu mungkin anggota dari Balai 100 Ramuan, tetapi aku tidak berpikir, bahwa bahkan Balai 100 Ramuan akan dapat memperoleh senjata spiritual yang lumpuh. Karena kamu telah mengatakan bahwa pedangku hanyalah sepotong senjata, aku akan mencobanya. Angin kencang dan liar meletus dari pedang panjang hitam pekat, mengubah udara menjadi badai yang menghantam tanah. Kekuatan belaka membelah tanah menjadi jurang yang sangat besar. Tapi sebelum Hong Yun bisa sadar kembali, dia mendengar tawa ringan dari belakangnya. Suara Moyu dipenuhi dengan ejekan, seolah-olah dia hanya bermain-main dengannya. Itu satu serangan, kamu memiliki 2 lagi. Hong Yun marah tanpa alasan, dia berbalik dan mengirim pukulan keras ke tubuh Moyu. Tepat ketika dia akan bersukacita, dia melihat sosok di depannya menghilang ke udara. Sebuah bayangan. Pikirannya menjadi kosong, dan saat dia berbalik,
wanita itu menghembuskan napas lembut ke telinganya. Kamu memiliki satu serangan yang tersisa. Pergilah ke neraka. Api yang mengamuk membakar hatinya, menyebabkan Hong Yun kehilangan semua akal sehatnya. Dia segera menyerbu ke arah gadis itu, dan matanya dipenuhi kebencian, seolah-olah dia ingin menyeretnya ke kuburnya. Tapi saat pedang panjang itu hendak mencapai wajah Moyu, sebuah pedang biru tua yang ramping muncul di depannya, memancarkan kekuatan spiritual yang kuat. Pedang Hong Yun tampak layu dan berhenti, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat menembusnya. Aku telah memberimu kesempatan 3 serangan, jadi bukankah giliranku sekarang? Moyu mengangkat tangannya untuk meraih pedang yang mengambang, sambil tersenyum. Pada saat itu, wajah Hong Yun menjadi pucat pasi. Saat dia gemetar dan menatap pedang Moyu, dia berteriak dengan suara serak. Senjata spiritual, itu senjata spiritual. Senjata spiritual yang cacat, dapat dianggap berada dalam kategori yang sama dengan jenis senjata spiritual lainnya, tetapi jika dibandingkan dengan senjata spiritual lengkap, ada perbedaan besar. Selain itu, senjata spiritual adalah benda mitos. Mengapa pelindung dari Balai 100 Ramuan memiliki hal seperti itu? Ini hampir 1 menit. Moyu tersenyum, dan bergerak ke arah Hong Yun. Kekuatan paksaan dari senjata spiritual di tangannya membuat Hong Yun gemetar. Namun, sebelum dia bahkan bisa menemukan kesempatan untuk melarikan diri, energi dari pedang menyerangnya seperti naga marah yang terbang ke arahnya, dengan aura yang mengancam. Menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, Hong Yun dengan cepat melemparkan dirinya ke depan, energi pedang menusuk melewati tubuhnya, mendarat dengan keras di puncak gunung yang tidak terlalu jauh. Puncak gunung awalnya diratakan hingga setengah dari puncaknya, dan jatuh ke tanah dengan suara keras. Melihat ini, Hong Yun meledak dengan keringat dingin, dia menyeka alisnya, dan matanya menunjukkan rasa panik yang jelas. Untuk pertama kalinya, dia benar-benar merasa ketakutan. Guru Woyun, apa yang kamu inginkan? Hong Yun menggertakkan giginya, tapi begitu dia melihat Moyu mendekatinya, ekspresinya berubah lesu, dan dia mulai memohon. Siapapun bisa melakukan kesalahan dan memaafkan adalah suatu kebajikan. Aku akui aku salah, tolong lepaskan aku. Hong Yun tidak menunjukkan tanda-tanda sifat arogannya sebelumnya, saat rambut putihnya yang berantakan menempel di wajahnya yang sudah tua. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Tapi apalagi yang bisa dia lakukan? Bagaimana mungkin seseorang tidak tunduk pada keadaan? Selain itu, begitu aku kembali ke kota surga, aku akan memberitahu semua orang tentang senjata spiritual pelindung Guru Woyun. Bahkan jika aku tidak bergerak, akan ada banyak orang lain yang bersedia membunuhnya untuk itu, pikirnya jahat. Membiarkanmu pergi. Guru Woyun tersenyum. Jika aku melepaskanmu, apakah kamu akan melepaskanku juga? Aku percaya bahwa ketika saatnya tiba, aku harus melawan banyak musuh, dengan harapan dapat mencuri senjata spiritual untuk diri mereka sendiri. Hong Yun, kamu sendiri yang mengatakannya, siapapun yang melihat senjata roh lumpuhmu harus mati, hal yang sama berlaku untuk kami. Moyu, lakukan sekarang. Mendengar perintah Guru Woyun, wajah Hong Yun tampak mati seperti abu, dia tidak bisa memahami, bagaimana gadis ini berhasil melihat niatnya. Tapi dia tidak bisa menerimanya begitu saja,
Dia tidak bisa menerima kematian di tempat yang sunyi dan tidak berpenghuni seperti itu, dan untuk melayani tubuhnya di atas piring untuk dinikmati oleh hewan spiritual. Tiba-tiba, Hong Yun melihat sekilas binatang awan api merah yang sedang bersantai di lapangan berumput. Kilatan jahat melintas di matanya, dan dia memanfaatkan perhatian Guru Oyun dan orang lain. Dia bergegas ke arahnya, menangkapnya dengan satu tangan, dan tertawa mengancam. Guru Oyun, biarkan aku pergi jika kamu ingin makhluk spiritual ini hidup, atau aku akan membunuhnya. Tunggu sebentar, wanita ini tampaknya tidak sedikit pun khawatir dengan ancamannya. Mengapa? Kenapa ada tatapan aneh di matanya? Semakin Hong Yun memikirkannya, semakin dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya. Mungkinkah dia tidak peduli apakah binatang spiritual ini hidup atau mati? Tetapi jika itu masalahnya, mengapa dia bahkan menandatangani kontrak dengannya? Saat Hong Yun memeras otaknya untuk mencari jawaban, dia mendengar suara dingin dan haus darah, yang dipenuhi dengan ejekan. Oh, kamu ingin membunuhku. Saraf Hong Yun terlepas, dan dia meraung dengan marah. Siapa yang berani berdandan sebagai Tuhan dan berperan sebagai iblis? Tunjukkan dirimu. Maafkan aku, kamu memegangku di tanganmu. Apakah kamu berencana untuk membiarkanku pergi? Saat mendengar ini, ekspresi Hong Yun berubah drastis. Dia menundukkan kepalanya dengan takjub, untuk menatap lamban pada binatang kecil berwarna merah menyala di tangannya. Dia kemudian melebarkan matanya, seolah-olah dia telah melihat hantu. Binatang awan api ini bisa bicara. Bukankah binatang api memiliki IQ rendah? Bagaimana dia bisa berbicara? Binatang awan api. Yan mencibir, dan mendengus jijik. Jangan bandingkan aku dengan binatang spiritual tingkat rendah itu. Binatang awan api bahkan tidak cocok menjadi makanan untukku. Kali ini Hong Yun melihat dengan jelas, bahwa suara itu memang berasal dari binatang kecil di tangannya. Hong Yun merasa seolah-olah dia baru saja disambar petir, seluruh tubuhnya benar-benar terpana, wajahnya memutih, dan tubuhnya gemetar karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba rasa sakit menembus tangan yang memegang binatang kecil itu. Dia melihat api menyala di telapak tangannya. Tetapi ketika dia mencoba membuang binatang kecil itu, dia tidak dapat melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya, saat api mulai menelan seluruh tubuhnya. Seperti yang mereka katakan, orang yang malang bahkan akan tenggelam dalam cangkir teh. Kemalangan Hong Yun lebih dari setengahnya. Tepat saat dia akan dibakar menjadi abu, suara marah terdengar, dan kekuatan tak dikenal mengirimnya terbang. Sialan, siapa yang bertanggung jawab atas penghancuran puncak gunung itu? Kamu hampir telah meremasku sampai mati. Apakah itu kamu bocah idiot? Dilihat dari penampilanmu yang buruk, kamu tentu saja berperilaku buruk. Seorang pria tua berambut abu-abu tampak berantakan, datang berlari ke arahnya, seluruh tubuhnya tampaknya telah kehilangan ketenangannya, dan janggutnya yang acak-acakan, tampak seolah-olah tidak dipangkas untuk waktu yang sangat lama. Jubahnya yang awalnya seputih salju sekarang berwarna abu-abu. Jika bukan karena auranya yang kuat, siapapun akan salah mengira dia sebagai pengemis. Tapi Hong Yun bereaksi seolah-olah dia telah bertemu penyelamatnya. Wajahnya yang pucat pasi tiba-tiba dihidupkan kembali,
dia dengan cepat menjawab. Tuan yang terhormat, itulah yang dilakukan wanita ini. Dialah yang memotong puncak gunung, aku bisa membuktikannya. Tolong selamatkan aku Tuan yang terhormat, mereka bukan orang baik, mereka adalah iblis yang telah membunuh banyak orang. Api di tangannya semakin panas, Hong Yun menjadi pucat karena rasa sakit, dan bahkan lebih cemas. Aku belum cukup menikmati hidup, aku tidak ingin mati di sini, dia pikir. Orang tua yang berantakan itu terdiam, dia melirik Guru Woyun dan Moyu, lalu berbalik ke arah pria tua yang berguling-guling di tanah kesakitan. Pria tua yang berantakan itu mengelus dagunya yang ceroboh, dan tertawa dingin. Apakah kamu berpikir bahwa aku akan mendengarkanmu? Kedua wanita ini cukup cantik, dari satu pandangan, orang sudah bisa mengatakan bahwa mereka bukan orang jahat. Kamu di sisi lain, terlihat vulgar dan celaka, tidak ada yang baik tentang orang sepertimu. Kamu bahkan akan mencoba menjebak wanita cantik ini. Orang tua itu tertawa, dan ekspresi di wajahnya menghancurkan skema licik Hong Yun. Tidak, aku mengatakan yang sebenarnya, Tuan, kamu harus percaya padaku, aku orang yang baik dan tidak akan pernah berbohong. Wajah Hong Yun dipenuhi dengan urgensi. Orang tua ini adalah harapan terakhirnya. Kamu sangat menjengkelkan, biarkan aku mengirimmu ke surga. Pria tua itu menatapnya dengan tatapan tajam, dan mengangkat tangannya, siap untuk bergerak, ketika tiba-tiba, uap hijau mulai keluar dari belakang Hong Yun. Gas beracun menyelimuti Hong Yun, yang tubuhnya segera mulai membusuk. Meskipun perjuangannya gagah berani, ia akhirnya berubah menjadi tumpukan tulang. Mata yang melebar dari jenazahnya, menggambarkan betapa dia tidak bisa menerima kematiannya, bahkan sampai akhir. Kemudian, suara seram dan menakutkan berkata, "Yang terhormat Tuan Tian Qi, pertempuran kita akan berlanjut. Harta karun di sini akan menjadi milik pemenang." Orang tua yang dipanggil sebagai yang terhormat Tuan Tian Qi tertawa dingin. Tuan racun yang terhormat, hanya karena kamu telah menembus ke tingkat kehormatan bela diri, apakah kamu pikir kamu bisa melawanku? Aku hanya membiarkanmu untuk memiliki harta ini, lain kali, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Tuan yang terhormat, Guru Woyun terguncang, tatapannya tertuju tajam kedua lelaki tua yang siap bertarung. Di seluruh dunia ini, hanya tipe orang tertentu yang akan dipanggil sebagai Tuan yang terhormat. Dia adalah seorang kultivator yang telah menembus peringkat kehormatan bela diri. Kehormatan bela diri dianggap sebagai puncak peringkat budidaya di daratan ini. Dia tidak menyangka akan bertemu mereka berdua di sini. Kecuali aku salah, orang yang dipanggil sebagai Tuan Racun yang terhormat adalah Tuan Racun itu sendiri. Dia yang bertanggung jawab untuk meracuni Xia Zixi, pikir Guru Woyun. Gadis-gadis kecil, lebih baik kalian mundur, pria malang ini adalah orang yang mengerikan. Selanjutnya, seluruh tubuhnya, dari kepala sampai kaki ditutupi racun. Jika kalian tidak hati-hati, kalian mungkin berakhir seperti orang di sana, menjadi setumpuk tulang. Tian Qi melengkungkan bibirnya, dia berada di tengah-tengah pertempuran dengan Tuan Racun yang terhormat, ketika mereka berdua dipisahkan oleh puncak gunung yang dipotong. Dia telah berhasil menyembuhkan dirinya sendiri. Tuan Racun yang terhormat, di sisi lain, sedikit lebih lambat.
Moyu, kalian semua, mundur. Ekspresi Guru Woyun berubah serius. Pertarungan antara dua kehormatan bela diri dapat dengan mudah menyebar ke penonton. Berdasarkan tingkat kekuatan Moyu dan semua orang, bahkan jika mereka tidak berakhir mati, mereka akan terluka parah. Namun, Guru Woyun tidak bisa menyerah pada kesempatan untuk menyaksikan pertarungan yang begitu langka. Tuan Racun yang terhormat melengkungkan bibirnya menjadi senyum dingin, dan berbicara dengan suara menakutkan. Yang terhormat Tuan Tianqi, jadi bagaimana jika kamu telah berada di peringkat kehormatan bela diri selama bertahun-tahun? Berkat bakatku dengan racun, aku hampir setingkat denganmu. Hari ini, salah satu dari kita akan mati. Aku katakan, tidak perlu untuk itu. Tianqi melengkungkan bibirnya. Aku hanya menangkapmu dalam tindakan bercinta. Apakah kamu benar-benar perlu mengejarku sepanjang jalan? Jika bukan karena kemurahan hatiku dalam melepaskanmu, apakah kamu akan masih hidup? Hanya saja, aku tentu tidak berpikir bahwa kamu akan memiliki preferensi untuk laki-laki. Akan baik-baik saja jika Tianqi tutup mulut. Wajah Tuan Racun yang terhormat berubah dari menyeramkan menjadi sedingin es, saat dia menatap Tianqi dengan niat membunuh. Yang terhormat Tuan Tianqi, kamu akan mati di sini hari ini. Aku tidak akan membiarkanmu kabur kali ini. Sejujurnya, Tianqi tidak mau bertarung dengan Tuan Racun yang terhormat hanya karena pria itu diselimuti racun, dan dia bahkan tidak bisa menyentuhnya, bahkan darah di nadinya dipenuhi racun. Jadi, bahkan jika dia mati, kemungkinan dia bisa menarik orang lain sebagai kambing hitam juga. Siapa yang mengira bahwa ketika dia memutuskan untuk mengunjungi rumah bordil dan mengintip wanita saat mereka mandi, dia akhirnya melihat Tuan Racun yang terhormat bercinta dengan seorang pria. Dia sangat senang melihatnya, sehingga Tuan Racun menyadari kehadirannya dan mulai mengejarnya sepanjang jalan. Itu sangat membuatnya kesal. Mata Tuan Racun yang terhormat dipenuhi dengan kebencian, dan tatapan jahatnya tertuju pada yang terhormat Tuan Tianqi. Tiba-tiba, niat membunuhnya meletus dari tubuhnya, dan angin kencang berwarna hijau naik di depannya. Karena kamu telah memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat, kematian akan menjadi hukumanmu. Yang terhormat Tuan Tianqi menjawab dengan marah. Tidak bisakah kamu memasukkannya ke dalam kepalamu? Baiklah, jika pertarungan yang kamu inginkan, maka pertarungan yang akan kamu dapatkan. Tuan Racun yang terhormat tertawa liar, saat matanya bersinar dengan kebencian dan niat membunuh. Tubuhnya kemudian berubah menjadi angin hijau dan menembus langit, sebelum menyerbu ke arah yang terhormat Tuan Tianqi. Meskipun Tuan Racun baru saja menembus peringkat kehormatan bela diri, yang terhormat Tuan Tianqi tidak bisa gegabah. Satu gerakan salah, dan tubuhnya akan dipenuhi dengan gas beracun, cukup untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi, wajahnya menjadi semakin serius dan mengabaikan kesembronoannya. Ruang di antara alisnya sekarang dipenuhi dengan kewaspadaan yang intens. Tinju kedua pria itu bertabrakan di langit. Kekuatan tabrakan itu menyebabkan ledakan yang meletus dari tubuh kedua pria itu. Itu menghancurkan pohon-pohon di sekitarnya, seolah-olah semuanya telah terkena aura pembusukan. Guru Woyun mengangkat punggung tangannya dan menutup dahinya. Meskipun demikian, tubuhnya tersandung saat dia didorong mundur oleh kekuatan besar, namun, matanya masih dipenuhi dengan kegembiraan.
Kekuatan kehormatan bela diri memang kuat, meskipun aku telah bertemu banyak kultivator kuat di kehidupan masa laluku, seperti jin di misalnya, yang terkuat dari yang kuat, tetapi untuk menyaksikan kehormatan bela diri dalam pertempuran sebagai raja bela diri, ini tidak terbayangkan. Antara raja bela diri dan kehormatan bela diri, orang tidak boleh berasumsi bahwa itu hanya berbeda satu peringkat. Pada kenyataannya, perbedaan itu seluas 1000 gunung dan 10.000 sungai. Jika tidak, kehormatan bela diri tidak akan dianggap sebagai pembudidaya paling kuat di daratan roh barat, meskipun satu kehormatan bela diri dapat dengan mudah menghancurkan parit kota di daratan puncak timur. Sialan. Yang terhormat Tuan Tianqi memandang rendah tinjunya, dan menatap Tuan Racun yang terhormat dengan tatapan tajam. Jika kamu memiliki keterampilan, jangan gunakan racun. Tuan Racun yang terhormat tersenyum menakutkan, dan matanya berkabut dengan kesuraman, dengan dingin tertuju pada yang terhormat Tuan Tianqi. Kamulah yang pertama kali mengintip urusan pribadiku. Untuk menghindari paparan, kamu harus mati oleh racunku hari ini. Wajah yang terhormat Tuan Tianqi berubah muram. Memang, dia salah sejak awal, jadi dia selalu menyerah pada Tuan Racun yang terhormat. Namun, dia telah mendorongnya ke batas saat dia mengejarnya, dan menolak untuk menyerah. Meskipun telah melarikan diri ke gunung surga, dia masih dikejar. Mungkinkah orang ini tertarik dengan anusku? Yang terhormat Tuan Tianqi berpikir, merasa ngeri, merinding terbentuk di sekujur tubuhnya. Tuan Racun yang terhormat, aku tidak akan pernah menuruti keinginanmu, jadi hentikan delusimu. Tuan Racun yang terhormat merasa tidak stabil dengan satu kaki, dan segera jatuh dari langit, mendarat dengan kepala lebih dulu ke tanah. Dia mengangkat wajahnya yang tua dan menatap yang terhormat Tuan Tianqi, yang wajahnya seperti pohon tua yang layu. Wajahnya pucat karena marah. Kamu bajingan tua, kamu berani menghinaku. Aku, Tuan Racun yang terhormat, bersumpah untuk membunuhmu, atau aku bukan manusia. Aku mungkin homoseksual, tetapi aku tidak akan memiliki selera yang buruk. Orang tua ini hanya menghinaku, pikir Tuan Racun yang terhormat. Seorang sarjana lebih memilih kematian daripada penghinaan. Sekarang aku punya alasan lain untuk membunuhnya. Tuan Racun yang terhormat terbang ke dalam kehampaan memikirkan hal ini. Kali ini, dia tidak berbicara, dan hanya mengangkat tinjunya ke wajah yang terhormat Tuan Tianqi. Moyu dan yang lainnya hanya bisa melihat dua garis cahaya berbenturan sama lain dari jauh, bertabrakan lalu meledak. Itu adalah siklus yang berkelanjutan. Dan tindakan kedua pria itu begitu cepat, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan pandangan yang jelas. Apakah ini kekuatan dari kehormatan bela diri? Orang-orang yang berdiri di puncak daratan benar-benar kuat, dan bukan orang yang bisa mereka lawan. Bahkan Moyu, yang sekarang menjadi raja bela diri, merasa kecil dalam situasi ini. Jika dia berdiri di bawah dua pembudidaya ini, bahkan kekuatan kuat yang dipancarkan dari pertarungan mereka, akan menyebabkan cedera serius. Namun pada saat ini, Guru Woyun tidak berpikir bahwa melihat pertarungan antara dua kehormatan bela diri ini, akan memberikan banyak tekanan pada anggota sekte iblis lainnya, sampai-sampai, setelah mereka semua kembali ke rumah, masing-masing dari mereka akan memasuki kultivasi, bekerja dengan penuh semangat,
untuk kemajuan mereka. Namun, ini hanya pemandangan yang dilihat oleh mereka semua. Pertarungan antara keduanya jelas dari sudut pandang Guru Woyun. Setiap gerakan sepertinya ditembakkan dalam gerakan lambat, perlahan-lahan melambat. Setiap pukulan dan serangan tertanam dengan jelas di mata pikirannya. Guru Woyun menyilangkan kakinya, duduk dan perlahan menutup matanya. Dia mengulangi setiap gerakan mereka di kepalanya berulang kali. Sekarang, semangatnya mulai terasa rileks, dan kekuatan seperti arus listrik, mulai mengalir melalui pikirannya, sebelum mengalir keluar dari atas kepalanya, menuju kehampaan. Kedua pria itu yang masih asyik di tengah pertempuran tiba-tiba berhenti. Mereka menunduk dan menatap heran pada gadis muda yang berada di tengah-tengah terobosannya. Ini terobosan untuk Raja Bela Diri tingkat menengah. Gadis ini hanya melihat pertarungan kita, dilihat dari tingkat kemampuannya, dia seharusnya tidak melihat gerakan kita sama sekali. Tapi dia baru saja membuat terobosan, hati kecilku tidak bisa menerima kejutan seperti itu. Berapa banyak bakat yang dia miliki? Dia bertanya-tanya, bahwa dia akan bisa mendapatkan kilasan wawasan yang tiba-tiba, dan memiliki terobosan hanya dengan mengamati pertarungan mereka. Selanjutnya, yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan alisnya dengan takjub. Gadis kecil ini memiliki lautan spiritual yang sangat luas, meskipun kemacetannya tidak ada karena ukuran lautan spiritualnya. Bagaimana dia bisa melakukan terobosan ke Raja Bela Diri di usia yang begitu muda? Seorang jenius, gadis kecil ini benar-benar jenius. Saat dia melihat ini, yang terhormat Tuan Tianqi telah benar-benar lupa tentang pertarungannya dengan Tuan Racun yang terhormat. Matanya berbinar ketika dia melihat Guru Woyun, dan berpikir, jika aku dapat meyakinkan gadis kecil ini untuk bergabung dengan Sekte Roh, murid-muridku yang lebih muda akan jauh melebihi dua organisasi lainnya di masa depan. Tuan Racun yang terhormat dengan dingin mengejek, dia menatap tajam ke arah yang terhormat Tuan Tianqi, kemudian, tatapannya jatuh pada Guru Woyun, dan matanya melesat ke depan dan ke belakang. Dia perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Gadis kecil, maukah kamu menjadi muridku? Suaranya sama menyeramkannya seperti sebelumnya, tetapi jauh lebih lembut, jika dibandingkan dengan cara bicaranya kepada yang terhormat Tuan Tianqi. Yang terhormat Tuan Tianqi sangat marah dengan kepindahannya. Sudah cukup buruk bahwa orang ini telah mengejarnya dan mencoba membunuhnya. Dia bahkan sekarang mencoba untuk merebut gadis kecil ini darinya. Pria itu sama sekali tidak memiliki prinsip. Tidak, aku memperhatikan gadis kecil ini lebih dulu. Tidak ada orang lain yang diizinkan untuk mengambilnya dariku. Gadis kecil, pria itu terlihat sangat menyedihkan. Kamu dapat mengatakan bahwa dia bukan orang yang baik dengan sekali pandang. Ikuti aku sebagai gantinya, karena aku orang yang benar dan baik hati. Tuan Racun yang terhormat mendengus mengejek. Benar dan baik hati? Ya, kamu benar. Kamu tidak hanya menikmati pergi ke rumah bordil untuk mengintip gadis-gadis saat mereka mandi. Kamu bahkan menikmati mengangkat rok gadis-gadis muda. Aku belum pernah melihat orang yang benar dan baik hati seperti itu. Omong kosong. Yang terhormat Tuan Tianqi berpikir dengan marah. Sekarang orang ini berani mengeksposku. Dia jelas mencoba merebut muridku dariku. Benarkah? Tapi ada satu waktu ketika aku sedang memburumu, dan kebetulan aku melihat sekelompok orang mengejarmu, mencoba untuk memukulimu.
kemudian aku mendengar bahwa kamu telah mengangkat rok nyonya rumah, dan akhirnya dikejar oleh pelayan mereka. Aku bersikap baik, aku hanya mencoba membantu gadis muda itu dengan memeriksakan tubuhnya. Yang terhormat Tuan Tianqi menjadi sangat merah di wajahnya, dan menatap tajam ke Tuan Racun yang terhormat. Selain itu, kamu juga tidak terlalu hebat, dasar bajingan homoseksual yang tak tahu malu. Jika gadis kecil ini mengikutimu, aku tidak akan bisa tenang. Tuan Racun yang terhormat mencibir. Karena fakta bahwa aku seorang homoseksual, dia pasti akan aman bersamaku. Kamu. Yang terhormat Tuan Tianqi tergagap marah, dia kemudian menoleh ke Guru Oyun, dan bertanya padanya. Gadis kecil, kami berdua menyukaimu, jadi kamu harus membuat keputusan, dengan siapa kamu ingin bergabung sebagai murid. Siapapun yang kalah tidak diizinkan untuk membalas. Dia percaya bahwa Guru Oyun secara alami akan memilihnya. Lagi pula, Tuan Racun terlihat sangat menyeramkan, dan diselimuti oleh gas beracun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia benar-benar tidak aman. Tentang itu, Guru Oyun menggosok hidungnya. Aku sudah memiliki guru, jadi aku tidak berpikir aku akan membutuhkan guru lain. Tuan Racun yang terhormat tertawa mengejek, lalu melirik yang terhormat Tuan Tianqi yang tampak kecewa. Apakah kamu mendengar itu? Gadis kecil ini tidak memilihku, juga tidak memilihmu. Jadi bagaimana jika kamu dari sekte roh? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu berada di level yang lebih tinggi dari kami semua? Gadis kecil ini berbakat, dan masa depannya pasti akan seperti naga di lautan. Ketika saat itu tiba, tak satu pun dari kita yang berhak menjadi gurunya. Kamu diam. Yang terhormat Tuan Tianqi memelototi Tuan Racun yang terhormat dengan marah, sebelum berbalik ke Guru Oyun lagi. Gadis kecil, aku memiliki kesan yang sangat baik darimu. Jika ada yang mencoba menyakitimu di masa depan, cukup sebutkan namaku, yang terhormat Tuan Tianqi, dan tidak ada yang berani menyentuhmu lagi. Guru Oyun terkikik. Terima kasih atas niat baikmu yang terhormat Tuan Tianqi. Kita mungkin bukan guru dan murid, tapi kita tetap bisa bertemankan. Yang terhormat Tuan Tianqi tertawa, dan menganggukkan kepalanya dengan puas. Itu benar, lalu sekarang aku punya satu lagi teman, ini sama sekali bukan keputusan yang buruk. Gadis kecil, jangan lupa untuk mengunjungiku di sekte roh, ketika kamu punya waktu. Tuan Racun yang terhormat terkekeh. Kamu hampir tidak pernah berada di sekte roh sepanjang tahun. Apakah kamu mengharapkan gadis kecil ini menggambar kosong? Lagi pula aku tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Gadis kecil, ini tokenku. Melihat ini sama dengan melihatku dalam daging. Kamu juga dapat berkomunikasi denganku melalui token ini. Jika kamu berada dalam bahaya, kamu dapat menggunakan ini untuk memanggilku. Aku pasti akan membantumu sebanyak yang aku bisa. Aku punya firasat bahwa gadis kecil ini bukanlah sesuatu yang berasal dari kolam, pikirnya. Lebih baik membangun hubungan yang baik sekarang, sehingga aku akan memiliki aliansi yang kuat di masa depan. Aku cukup bersemangat untuk melihat bagaimana gadis ini dapat mengubah arah daratan ini, era di mana 3 otoritas besar memerintah daratan roh barat akan segera berakhir. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran,
Tuan Racun yang terhormat melanjutkan. Oh benar gadis kecil, di masa depan, ketika organisasi yang kamu dirikan jauh melampaui 3 otoritas besar, jangan lupa untuk memberiku tempat sebagai menteri tuamu, aku pasti akan bergabung denganmu. Tentu. Guru Woyun tersenyum, jika seorang kultivator kuat seperti Tuan Racun yang terhormat bergabung dengan Sekte Iblis, maka mereka akan berada di puncak supremasi di daratan roh barat. Yang terhormat Tuan Tianqi memutar matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi, dia tersenyum pada Guru Woyun. Gadis kecil, karena Tuan Racun yang terhormat telah memberimu tokennya, maka aku akan melakukan hal yang sama. Liontin Giok ini berasal dari Sekte Roh, jika ada yang mencoba memberimu masalah, gunakan ini, dan itu akan memobilisasi anggota Sekte Roh. Gadis kecil, jangan tertipu olehnya, token itu milik tetua Sekte Roh, jika kamu menerimanya, kamu akan menjadi penatua dari Sekte Roh. Tuan Racun yang terhormat menimpali, sama sekali mengabaikan reputasi yang terhormat Tuan Tianqi. Tuan Racun yang terhormat, kamu salah, ini bukan token dari tetua Sekte Roh, ini adalah token dari seorang penatua yang terdaftar, ini berarti bahwa dia hanya akan menjadi penatua dalam nama, tetapi tidak memikul tanggung jawab apapun. Aku tahu bahwa kamu telah melihat melalui bakat bawaan gadis kecil ini, aku juga sudah, siapa yang akan menolak kesempatan untuk memiliki teman kuat lainnya. Selain itu, begitu dia tumbuh lebih kuat, dia pasti akan membawa manfaat besar bagi daratan. Lebih jauh lagi, salah satu tanggung jawab wajib dari 3 otoritas besar adalah menemukan para jenius berbakat, dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Yang terhormat Tuan Tianqi mengerutkan bibirnya dan berpikir, dari pengamatanku, gadis kecil ini sepertinya bukan tipe orang yang akan menerima batasan, bagaimana aku bisa membatasi dia ke Sekte Roh? Aku akan memberinya kebebasan mutlak, dan membiarkannya tumbuh secepat yang dia bisa. Lebih jauh lagi, dia tidak akan percaya bahwa tumbuh di dunia di luar Sekte Roh, bisa lebih buruk daripada berada di Sekte Roh itu sendiri. Ini berbeda untuk setiap individu, misalnya, dia telah mampu tumbuh dalam kekuatan sedemikian rupa di dunia luar, oleh karena itu, ini membuktikan bahwa tumbuh di dunia luar lebih cocok untuknya. Seekor burung yang dikurung dalam sangkar akan berubah menjadi burung kenari, dan tidak akan pernah bisa terbang lebih tinggi lagi, itu hanya bisa menjadi objek kekaguman. Terima kasih banyak. Guru Woyun menyimpan tokennya dan sepertinya mengingat sesuatu. Dia menoleh ke Tuan Racun yang terhormat dan bertanya. Tuan Racun yang terhormat, ada yang ingin aku tanyakan kepadamu. Tanyakan saja. Wajah menakutkan Tuan Racun yang terhormat tersenyum, dan suaranya menjadi lebih hangat. Bagaimana kamu terhubung dengan keluarga Xia dari kota surga? Itu adalah pertanyaan yang selalu ingin dia tanyakan, karena berdasarkan reaksi Tuan Xia sebelumnya, dia tahu bahwa racun di Xia Zixi berasal dari Tuan Racun yang terhormat, jadi dia akan tahu orang yang bertanggung jawab untuk meracuni Xia Zixi. Keluarga Xia dari kota surga. Tuan Racun yang terhormat mengerutkan alisnya, dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah berurusan dengan keluarga Xia, mengapa kamu bertanya? Oh tidak apa, kecuali tuan muda keluarga Xia, Xia Zixi, baru-baru ini diracuni, dan racun yang menginfeksinya adalah naga parasit.
Aku pernah mendengar bahwa hanya Tuan Racun, Tian Gu, yang memiliki hal seperti itu. Jadi aku ingin bertanya kepadamu Tuan Racun yang terhormat, kepada siapa kamu memberikan naga parasit ini? Tuan Racun yang terhormat berhenti dalam diam, lalu menjawab. Itu terjadi bertahun-tahun yang lalu, aku baru saja menembus ke jajaran Kaisar Bela Diri tingkat menengah. Aku terus-menerus diburu karena aku telah menyinggung terlalu banyak orang. Pada saat itu aku terluka parah, dan seorang pemuda menyelamatkan hidupku, tapi pemuda itu tidak pernah memberitahuku namanya. Jadi sebagai rasa terima kasihku, aku memberinya dua hal, pertama adalah naga parasit, dan yang kedua, adalah parasit perampas jiwa. Parasit perampas jiwa adalah sejenis parasit yang perlu memakan kehidupan manusia untuk bertahan hidup. Ini adalah alasan di balik kesehatan Tuan Kecil Xia sebelumnya yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berkultivasi. Setelah memakan kehidupan inangnya, parasit yang merampas jiwa juga akan mati, karena tidak akan ada lagi kehidupan di inang untuk dimakannya. Oleh karena itu, ketika adik Guru Woyun dilahirkan kembali ke dalam tubuh Tuan Kecil Xia, dia bisa berkultivasi sekali lagi. Apakah kamu masih ingat bagaimana penampilannya? Guru Woyun bertanya saat cahaya melintas di matanya. Itu sudah lama sekali, dan aku yakin penampilannya akan berubah, tapi aku harus bisa mengenalinya, kurang lebih. Bagus. Guru Woyun menganggukkan kepalanya. Bisakah aku meminta bantuanmu? Dalam waktu setengah bulan, silakan datang ke kota surga, dan bantu aku bersaksi melawan pelakunya di balik racun. Aku tidak punya masalah dengan itu. Tuan Racun yang terhormat menjawab dengan santai, meskipun pria itu pernah datang untuk menyelamatkanku, aku sudah membalas budi baiknya, dan sejak itu kami kehilangan kontak, jadi apa bedanya jika aku bersaksi melawannya, pikirnya. Lalu aku ucapkan terima kasih banyak, sangat banyak. Guru Woyun mengepalkan tangannya, dan membungkuk sambil tersenyum. Aku masih ingin menjelajahi gunung surga sedikit lagi, aku tidak akan menghalangi olok-olok genit kalian. Ayo pergi Moyu. Olok-olok genit, setelah mendengar ini, wajah kedua lelaki tua itu menjadi sangat hitam. Tuan Racun yang terhormat berteriak dengan marah. Yang terhormat Tuan Tian Qi, aku akan membunuhmu. Apa hubungannya ini denganku? Yang terhormat Tuan Tian Qi marah, dia tidak melakukan apa-apa, dan orang ini berteriak pembunuhan berdarah, dan mengancam akan membunuhnya, tidak bisakah dia beristirahat? Lupakan saja, tidak ada jalan keluar, kecuali menyembunyikan diri untuk melarikan diri. Yang terhormat Tuan Tian Qi buru-buru berlari ke arah yang berlawanan, memikirkan hal ini tanpa repot-repot untuk melihat ekspresi jelek Tuan Racun yang terhormat. 3 hari 3 malam tidak akan cukup untuk menyelesaikan pertarunganku dengan Tuan Racun yang terhormat ini. Yang terbaik adalah mengintip beberapa wanita muda di kamar mandi, itu tentu lebih menarik daripada menghadapi kulit pohon tua yang kering itu.